Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Salma, NPM 2019 14500 284, kelas X2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengendalian atau controlling dan juga CSR atau Corporate Social Responsibility. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengendalian atau controlling. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian pengendalian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Earl B. Strong, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah direncanakan. Sedangkan yang kedua, menurut Harold Kunz, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap kinerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terselenggara. Maka bisa disimpulkan pengendalian adalah suatu sistem yang condong pada pengoperasian aktivitas dengan otoritas tinggi, dan semua untuk mendapati keyakinan bahwa pendekatan dan kemampuan perusahaan yang telah dijalankan dengan baik dan akurat. Selanjutnya, fungsi pengendalian. Antara lain, yang pertama, koordinasi dengan berbagai bagian dalam organisasi. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Yang keempat, melindungi aset perusahaan. Dan yang kelima, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Selanjutnya, manfaat pengendalian. Antara lain, yang pertama, dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya memenuhi kebutuhan dan dimanfaatkan dengan efisien. Dan yang ketiga, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Selanjutnya, tujuan pengendalian. Antara lain, yang pertama, memajukan efisiensi pada operasi. Yang kedua, agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Dan yang ketiga, merangsang kepatuhan pada kebijakan, peraturan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, karakteristik pengendalian. Yang pertama, harus selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, harus sesuai dengan struktur organisasi dan bertanggung jawab pada pengambilan keputusan manajer individual. Dan yang ketiga, harus efektif yang dapat memotivasi seorang manajer atau karyawan untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama, ada pengertian dari CSR itu sendiri. Apa sih CSR itu? CSR adalah suatu konsep atau perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan karena memiliki rasa tanggung jawab kepada sosial atau lingkungan di mana perusahaan tersebut berada. Beberapa perusahaan yang melakukan CSR antara lain Danone Aqua, PT Telkom Indonesia, PT Unilever Indonesia, dan PT Semen Gresik. Selanjutnya, fungsi CSR. Pada umumnya, fungsi CSR adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan kepada berbagai pihak yang terlibat atau terkena dampaknya, baik secara langsung atau tidak langsung pada kegiatan perusahaan, dengan memberikan perhatian lebih kepada berbagai pihak tersebut. Selanjutnya, manfaat CSR. Manfaat CSR itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat, dan yang kedua, manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Manfaat CSR bagi masyarakat antara lain, yang pertama, kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan meningkat. Yang kedua, tersedianya beasiswa bagi anak yang kurang mampu yang berada di sekitar perusahaan. Dan yang ketiga, fasilitas umum terjamin pemeliharaannya. Sedangkan manfaat CSR bagi perusahaan antara lain, yang pertama, citra perusahaan akan semakin meningkat. Yang kedua, perusahaan memiliki kesempatan lebih besar untuk bekerja sama dengan perusahaan lain. Dan yang ketiga, brand merek perusahaan akan lebih kuat di mata masyarakat setempat. Dan yang terakhir, tujuan dari CSR. Antara lain, yang pertama, mengurangi resiko korupsi dan kerugian pada perusahaan. Yang kedua, sebagai pembeda antara perusahaan dengan perusahaan alternatif atau pesaing. Dan yang ketiga, untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di luar perusahaan.
Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Khofifah Salma, pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.